Kisah inspiratif, Kalajengking dan Ular Besar. Pada abad ketiga Hijriah, hiduplah seorang ulama yang bernama Zunun al-Misri. Nama lengkapnya adalah Abdul Faid Zunun bin Ibrahim al-Misri. Zunun lahir di Nubia, sebuah desa yang terletak di wilayah Mesir. Suatu hari Zunun pergi ke Sungai Nil untuk mencuci pakaian. Namun, apa yang ditemuinya di sana benar-benar membuatnya terkejut. Dia melihat seekor kalajengking besar dan berbisa, yang bisa menjadi ancaman mematikan. Zunun merasa takut, sangat takut sampai-sampai ia diam terpaku. Ketika kalajengking itu mendekat, dia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lindungilah aku dari bahaya ini, batin Zunun, dan Allah mendengarkan doanya. Saat kalajengking itu semakin mendekat, tiba-tiba kalajengking itu membelok dan pergi ke arah lain. Zunun merasa lega dan bersyukur, Alhamdulillah. Katanya, tetapi Zunun penasaran, kemana kalajengking itu pergi. Ia memutuskan untuk mengikutinya, secara diam-diam dengan tetap menjaga jarak yang aman. Dia selalu siap berlari jika kalajengking itu berbalik. Ternyata kalajengking itu pergi ke arah seorang pemuda yang sedang tertidur di bawah pohon. Pemuda itu tampak dalam keadaan mabuk, dan sekitar ada beberapa botol minuman khamar kosong. Zunun tentu saja merasa khawatir, melihat keadaan tersebut. Astagfirullah, pemuda itu dalam bahaya, guman Zunun. Dia ingin membangunkan pemuda itu, tapi pemuda itu terlalu mabuk, hingga tak sadarkan diri. Tiba-tiba Zunun melihat sesuatu yang mengerikan, seekor ular besar mendekati pemuda itu. Bangun, ada ular dan kalajengking, teriak Zunun dengan keras, berusaha membangunkan pemuda tersebut. Sayangnya, pemuda itu masih dalam tidur mabuknya dan tak mendengar teriakan Zunun yang berusaha menyelamatkannya. Kalajengking semakin mendekat, dan ular siap untuk menyerang pemuda, tapi apa yang terjadi berikutnya sangat mengejutkan Zunun. Kalajengking itu menyerang dan menyengat ular besar itu. Subhanallah, seru Zunun, takjub, ular besar itu menggelepar kesakitan, dan segera melarikan diri. Kemudian kalajengking itu juga pergi begitu saja, tanpa melukai pemuda. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, luar biasa, gumam Zunun. Kalajengking itu telah mengusir ular sehingga pemuda yang mabuk itu selamat. Betapa besar kuasa dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pemuda itu mengabaikan larangan Allah, Allah masih menyelamatkannya melalui kalajengking. Zunun mendekati pemuda tersebut, dan mencoba membangunkannya. Akhirnya, pemuda itu sadar. Zunun menceritakan peristiwa yang luar biasa baru saja terjadi itu kepada si pemuda. Alhamdulillah, ujar pemuda setelah mendengar kisah tersebut, aku merasa sangat malu kepada Allah. Allah selalu melindungiku, meskipun sering melakukan dosa. Tanpa pertolongan Allah tadi, aku pasti binasa dan masuk neraka karena dosa-dosaku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tak terbatas. Allah selalu melindungi kita, bahkan ketika kita tidur dan tidak menyadari bahaya di sekitar kita. Meskipun kita sering melakukan kesalahan, Allah tetap mengasihi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, sifat Rahman, berlaku kepada siapa saja, dan apa saja. Sejak saat itu, pemuda tersebut bertaubat dan tidak lagi terjerumus ke dalam maksiat. Dia memilih hidup dengan beribadah dan melakukan kebaikan untuk sesama. Dia belajar dari pengalaman hebat yang telah dia alami. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya bertaubat dan berusaha untuk hidup taat kepada Allah. Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan selalu bersyukur atas kasih sayang Allah yang tak terbatas. Demikianlah kisah kita kali ini, semoga banyak hikmah yang kita dapat, sehingga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terbaik atas semua amal soleh kita, berupa surga Firdaus di akhirat kelak. Amin.